I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Mumpung weekend, aku mau bersihin rumput depan rumah aku yang udah mulai agak gondrong. Sekitar 3 mingguan kayaknya aku gak bersihin rumput sebelah sini. Jadi aku mau bersih-bersih depan rumah dulu. Karena bagian taman depan itu masih konblok, jadi masih gampang ditumbuhin rumput sama lumut ya. Ya kalau mau rumahnya lebih rapi, bersih, ya pasti kita juga harus rajin dong bersihin rumputnya, bersihin lumutnya, dan juga tanaman-tanaman yang udah mulai tua juga harus rajin digunting-gunting ya. Biar nggak jadi sarang hewan kayak keluing, ulat, bulu, atau mungkin semut-semut yang bikin gatel dan bisa masuk rumah. Kalau aku sih paling nggak 2 minggu sekali ya nyabutin rumput dan bersihin lumut yang ada di konblok. Nah, apalagi kalau musim hujan nih, lumutnya pasti itu akan tumbuh dengan subur. Nggak mau dong kalau anak-anak kita lari di depan rumah terus kepleset, aduh kasihan banget. Kalau aku bersih-bersih rumah gini, pasti aku melibatkan anak-anak aku biar mereka tahu dan terbiasa untuk bebersih rumah. Aku pengennya sih ngajarin mereka tanggung jawab, kalau rumah kita ya tanggung jawab kita sendiri. Ya walaupun awalnya kalau ngajakin anak-anak pasti ya gini, yang digunting-gunting misal daunnya masih hijau, ya nggak apa-apa lah, yang penting mereka tahu kerjaan ya. Jadi ketika mereka sudah besar, mereka udah terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah. Untuk daun-daun kering dan rumput-rumput biasanya aku masukin ke tanah, jadi aku kompos seadanya gitu, biar nggak nambah-nambahin sampah yang dibuang keluar. Kalau dibilang bersih-bersih rumah sebesar ini sendiri, semuanya sendiri, ditanya capek enggak ya pasti capek ya. Cuman ya ini udah menjadi tanggung jawab kita. Nempatin rumah ya tanggung jawab untuk bebersih rumah. Dan kalau rumahnya udah bersih, rapi, itu naikin mood kita loh sebenarnya. Jadi moodnya kita tuh lebih baik, nggak marah-marah. Dan sebagai ibu rumah tangga, aku tuh mengakui ya kalau moodnya itu swing banget, gampang naik turun. Kuncinya itu bersyukur ya teman-teman, bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, bersyukur kita diberikan kesehatan, dan dengan kita merawat tanaman, merawat hewan, merawat keluarga, itu lama-lama bakal jadi me time untuk kita. Yeay, akhirnya urusan perumputan, perlumutan, dan pertanaman hari ini udah selesai. Udah bersih semuanya, dan sawo aku juga udah mulai berbuah, tinggal nunggu matangnya aja. Dan ini rumput yang baru aku cabutin sekitar 1 minggu yang lalu aja udah sepanjang ini, apalagi sampai 2-3 minggu gak dicabutin ya. Yuk semangat! Setelah urusan perumputan, lumut, dan tanaman itu udah beres, aku mau nyuci mobil sekalian mandiin anak-anak aku pakai selang. Jadi kalau aku nyuci mobil pasti anak-anak minta mainan air, jadi sekalian aku mandiin aja. Kenapa yang nyuci mobil aku sendiri bukan suami? Karena yang pertama ini mobil memang mobil aku, yang pakai aku, jadi tanggung jawab aku untuk bebersih dan ngurus semua urusan mobil termasuk servis, semuanya juga aku sendiri. Kenapa nggak dicuciin aja ke tempat cuci? Ya kalau aku males, kalau aku capek ya pasti aku cuciin ke tempat cuci, tapi berhubung aku memang pengen bebersih sendiri ya biar cepet, ringkes, dan irit juga, makanya aku mau cuci sendiri aja. Ini karena hari libur, mertua aku datang sama keponakan aku buat nengokin anak-anak aku juga.
Jadi aku tinggal di Jogja itu memang di tempat mertua aku, tapi kami itu beda rumah ya teman-teman. Kalau buat aku sih tinggal bareng mertua, tinggal bareng orang tua, itu tuh sama aja. Alhamdulillah aku juga dapat mertua yang baik banget, dan setelah aku menikah aku tinggal di tempat orang tuaku pun juga udah harus tahu diri ya. Aku posisinya itu udah punya suami, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi memang kita juga di tempat siapapun harus tahu diri. Alhamdulillah ini udah jam 7 pagi ya, udah beres urusan nyuci-nyuci mobil aku. Alhamdulillah udah lebih bersih daripada yang tadi. Jangan lupa selang juga diberesin ya teman-teman. Kalau suami aku yang nyuci mobil itu pasti selangnya masih berantakan, jadi mending aku nyuci sendiri aja. Dan kebetulan juga suami lagi nggak di Jogja ya, jadi semuanya aku apa-apa sendiri. Terus air-airnya juga aku pasti bersihkan, aku takutnya anak aku atau keponakan aku lari-lari terus kepleset. Ya akhirnya bersih juga, walaupun ya nggak sebersih kalau kita nyuci di cucian mobil ya. Tapi kalau nyuci di cucian mobil kan harus ditungguin ya teman-teman, dan menurut aku itu sedikit menyita waktu aku. Karena kalau aku nyuci sendiri kan bisa sekalian mandiin anak-anak. Nah di mobil aku mundurin sedikit karena agak panas ya, sebelum nanti aku pindahin ke garasi sebelah. Yeay, time to breakfast. Aku udah mandi, udah ganti baju, terus anak-anak juga udah ganti baju ya. Terus mau nyuapin mereka pakai telur dadar aja karena tadi aku nggak sempet masakin mereka macem-macem. Setelah anak-anak sarapan, mereka main sendiri dan aku mau nyuci baju. Dan itu baju-baju kemarin juga belum sempat aku angkat karena kemarin mendung, jadi biar hari ini kena sinar matahari dulu. Mumpung panas, mumpung liburan, aku memang kalau libur ya jadwalnya buat kayak nyuci selimut, nyuci spray, nyuci alat-alat sholat, terus nyuci handuk juga. Jadi memang kalau hari libur terutama itu cuciannya semakin banyak atau lebih banyak dari biasanya. Nah yang bilang kalau ibu rumah tangga itu kerjanya cuma gitu-gitu aja, bisa tidur-tiduran di rumah, bisa hahaha. Tapi nyatanya gini, kerjaan ibu rumah tangga itu nggak bakal selesai atau nggak ada selesainya dari mereka melek sampai mereka tidur lagi tuh ada aja kerjaan. Kuncinya itu harus bersyukur, sabar, ikhlas ya teman-teman. Jadi biar kita itu nggak gampang marah, nggak gampang stres atau nggak gampang capek. Mataharinya di sini lagi panas banget, jadi cocok buat jemur-jemur bantal ya, biar nggak apek, terus juga biar enak dipakai. Dan karena ini juga hari libur, anak-anak lagi main game di handphone, jadi aku bisa leluasa ya buat beberes rumah. Ini meja anak-anak buat belajar sekaligus makan ya. Waktu itu aku beli di Atria Jakarta Barat, aku tapi beli online di Shopee, harganya 500.000 dan awet banget sampai sekarang. Nah terus aku mau beres-beres depan ya, karena ini banyak banget boneka-boneka anak-anak yang masih berserakan. Ini ada buku-buku anak-anak aku juga yang tadi mereka habis baca, terus habis mewarnai juga, terus aku vakum biar lebih bersih. Jadi nggak aku kibas-kibasin aja atau nggak aku sapu-sapu aja ya, tapi karena ini karpet bulu jadi harus divakum, soalnya nyerap banget sama debu. Nah beda sama karpet yang ini, karpet lantai ini memang harus disapu ya. Sebenarnya sih divakum bisa, cuman vakumnya aku kurang proper buat bersihin karpet ini. Nah terus aku pakai vakum juga buat lantai sekaligus ngepel ya, karena tadi kotoran yang dari karpet lantainya ini cukup banyak, jadi harus aku sapu sekaligus pel juga. Sejak aku punya vakum pel dari Tineco S3 ini, kerjaan aku jadi sangat amat terbantu ya teman-teman. Biasanya aku bersih-bersih rumah mertua aku segede gini sampai 2 jam lebih, ini paling aku setengah jam udah selesai semua, udah bersih, lantainya juga udah keset.
Buat teman-teman ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah, tetap semangat ya. Yang masih berjuang buat dapetin rumah sendiri, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang udah punya rumah sendiri, kepengen alat-alat yang canggih, yang bisa meringankan kerjaan, tetap semangat ya. Aku doain semoga wishlist kalian segera tercapai. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya. Bye-bye.